untuk modal manusia di sekolah kita. Manusia. Sebetulnya kalau saya masih mempelajari, iya pelajari, ya secara umum ya seperti yang jenengan sebutkan tadi itu. Terus siswa kita banyak. Jumlahnya sekitar 1.300. Sekitar Jadi jumlah siswa kita banyak, itu juga aset juga. Ya. Sehingga kalau mungkin ya dari segi ekonomi pasar misalkan pasar seperti kantin kita buka di sini itu wis podo karo seperti pasar kan. Mereka tidak diminta, sudah datang sendiri sudah. Gitu. Terus apa lagi ya? SDM ya. SDM-nya ya sudah. Mungkin bisa, tapi secara tadi ya kompetensi itu ya kompeten itu. Ini secara spesifik ini dari tingkat pendidikannya, itu terus keterampilan yang dimiliki di luar apa ya atau prestasi yang dimiliki di luar kependidikan. Misalnya ada yang guru ya atau dari siswa warna menjuarai apa gitu, prestasi dari siswa atau dari guru bisa. Mungkin ada yang pernah guru prestasi walaupun tidak kabupaten itu. Nggak tahu kalau di sini pernah ada nggak yang kutes? Sejauh yang saya amati saat 2009 belum pernah. Kalau dulu pernah ada IN. Oh IN. IN-nya siapa? Pak Mita sampun pensiun. PPKN. PPKN. Maupun PPKN dan dulu Bu Evi kayaknya berangkat IN juga. Ya, saya juga IN. IN. Saya Gupres juga. Alhamdulillah, berarti Bapak KS kita bersiap. Setelah itu belum ada Pak, yang saya tahu Pak Mita itu IN. Saya IN untuk TKR 2016. Kalau untuk siswa kita seringnya itu yang mendapatkan penghargaan itu dari segi olahraga, dari non akademik. Non akademik. Kalau akademiknya mungkin yaitu tapi ditutup dengan non akademik. Prestasi non akademik. Prestasi non akademik. Ini yang menonjol itu Pak, prestasi non akademik masih. Kalau yang akademik itu ya kita mengikuti RAS, ya tiap tahun ada RAS, tapi mungkin masih belum saatnya untuk menjadi juara. On proses now, everything is on process. Itu untuk yang modal manusia. Apakah datang mahal itu Pak? Sementara itu. Oke. Lanjut sekarang untuk modal sosial. Yang saya amati kekeluargaan di sini itu sangat baik. Nah itu terbukti ketika ada yang sakit kita jenguk, ada yang umroh kita sebelum umroh kita juga jenguk, setelah umroh kita jenguk. Baik pun haji juga seperti itu. Sesama guru saling mendukung dan dapat berkolaborasi. Ini sudah saya praktekkan. Jadi ketika kemarin teman-teman yang daftar itu saya juga memotivasi teman-teman, ayo gitu loh, supaya saya tidak sendirian di sini gitu loh Pak. Jadi saya juga jadi banyak itu enak. Nanti Jenengan barengan sama siapa dalam satu angkatan? Sendiri Pak. Nah makanya saya tuh kalau mau berkolaborasi itu masih karena dilihat gitu. Soalnya tidak ada partner. Kalau ada partner sesama CD itu kan enak, jalannya beriringan. Nah ini saya kemarin memotivasi siapa, memuji dan juga guru yang lain, bahkan tetangga depan rumah saya motivasi guru SD meskipun tidak mengajar di sini, supaya apa kita itu kan butuh ilmu. Ketika saya diwawancara waktu itu saya butuh ilmu seperti itu. Dan selanjutnya guru dapat membimbing siswa secara penuh. Dan selanjutnya komunitas sekolah, wali murid, warga masyarakat, pemerintahan desa setempat mendukung secara penuh program-program sekolah. Nah itu terbukti ketika ada rapat, wali murid juga datang. Itu warga masyarakat
boleh kita, saya masih belum tahu komposisi untuk agama di sini. Apakah ada agama lain selain? Ada. Banyak. Beberapa yang dari Papua. Oh iya, dari Papua. Ya, dari Papua. Berarti kan kita ya rukun itu kan. Nggih. Artinya apa lah ngerani? Toleransi beragama. Ya, toleransinya tinggi. Ya, beragama. memiliki toleransi beragama gitu. Toleransi beragama. Iya. Masuk di sosial dan agama nanti Pak ya. Mungkin agama, Iya. aset agama itu. Ini untuk modal sosial sampun. Saya lanjutkan ke modal fisik. Ruang kelas yang nyaman dan layak untuk proses belajar mengajar. Selanjutnya tersedia perpustakaan dengan koleksi buku bacaan yang lengkap dan nyaman untuk membaca dan belajar. Dan selanjutnya kantor guru yang layak dan rapi. Sekolah sudah tersedia listrik dan air. Yang saya tahu untuk modal fisik apakah ada tambahan? Masuk apa ya, area yang luas ini? Oh itu. Masuk lingkungan. Iya. Wilayah apa ya? Area yang sekolah yang luas gitu. Lingkungan iya, sekolah. Lingkungan sekolah. Yang luas, lingkungan kayak luar itu dekat dengan polsek, dekat dengan koramil, dekat dengan tempat wisata, dekat dengan apa ini Mbak Semendi ini itu lingkungan. Sepertinya lingkungan yang luas ini loh boleh ngani. Apakah wilayah? Iya, yang memiliki sekolahan, sekolah atau tempat yang luas. Iya, sekolah. Dan masih banyak yang bisa dimanfaatkan lagi. Itu yang di belakang itu sih kosong. Area sekolahan yang luas gitu ya. Iya. 2 hektar lebih habis. Iya, 2,7. Lihat ini. Tujuh pada kompak gitu ya. Lingkungan yang dekat dengan polsek, koramil. Itu lingkungan. Dengan sekolah ini SMP itu kan aset lingkungan. SMP sebagai sumber siswa itu masuk ke lingkungan kayak tadi. Iya, masuk lingkungan. Di modal fisik, ampun untuk modal fisik. Ya. Sekarang modal politik. Politik itu. Oke, hubungan dan komunikasi serta kerjasama yang baik dengan koramil, polsek dan polsek. Contohnya pada saat menjelang 17 Agustus mereka bersedia membantu dan membina siswa-siswi SMK lingkungan untuk LBB bila paham. Pas kita LBB. Iya pas. Iya di baris-barisnya pasti punya. Iya pasti ya. Biasanya kegiatan LBB gitu Pak kita di sini. Dan kerjasama yang baik dengan dunia usaha atau dunia industri sehingga siswa-siswi diterima untuk prakerja. Sama instansi yang lain, instansi pemerintah yang lain, misalnya di Saker. Kemarin dinas lingkungan saya telepon untuk ini, saya ajukan proposal untuk BE ada gerobak sampah. Kemarin saya juga telepon ke dinas bina marga untuk mangkas pohon itu yang dipangkas yang bahaya-bahaya itu, sama ke dinas perhubungan untuk ngecat jalan itu zona sekolah. Tambah lagi kan untuk modal politik. Kira itu. Modal lingkungan sekarang, modal lingkungan sekarang, lingkungan yang sangat asri, udaranya bersih dan sejuk sehingga memiliki suplai oksigen yang cukup. Sumber air langsung dari mata air yang jernih, air alkalis. Terus lingkungan yang tadi ya Pak yang dekat. Tapi masuk itu politik itu, yang fisik tadi. Yang koramil tadi loh. Masuk dalam politik. Nggak usah dimasukkan. Iya, tadi cukup. Ada tambahan lagi Pak? Saya kira itu. Sekarang modal agama atau budaya.
memiliki kebiasaan yang agamis dan religius. Selanjutnya kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah, yakni kegiatan kependudukan pada Jumat Kliwon dan kegiatan sholawatan atau istighosa pada Jumat Legi. Budaya dan sikap siswa di sekolah yang taat dan patuh terhadap aturan adat. Budaya sopan santun juga sudah melekat pada kepribadian siswa. Hal inilah yang menjadi nilai plus bagi sekolah memiliki siswa siswi yang berkarakter baik. Dengan saya melihat terus toleransi beragama yang baik antar siswa yang berbeda suku dan agama. Karena di sini bukan hanya Jawa, ada Madura, ada Papua. Nah itu yang saya lihat. Jawa, Madura, Papua. Nggih. Tionghoa nggak ada. Belum. Belum ada. Gurunya juga nggak ada. Belum ada. Yang saya tahu belum ada. Itu saya tanya Jawa. Yang lain belum tahu saya. Itu untuk yang model agama. Apakah ada tambahan? Saya kira itu. Oh iya Pak, program finansial yang saya tahu, bantuan operasional sekolah, dosen proyek, dana alokasi khusus, adakah? Belum. Oh belum. Saya belum pernah melihat. Yang tahu pos BPPB terus komite. Komite itu apakah itu Pak, peran serta masyarakat itu Pak? Ya, partisipasi masyarakat. Oh, peran serta masyarakat, partisipasi, komite gitu ya. Ada pertanyaan, terus BPUPT yang sudah ini masih tanda tanya Pak ya, jadi tidak. Ya, saya belum pernah mendengar untuk sekolah ini dapat. Terus ini dana partisipasi masyarakat, peran masyarakat, atau komite, terus BPUPT. Ada pertanyaan Bapak? Saya kira itu. Memang saya masih belum. Apakah pernah di sini mendapat semacam bantuan dari CSR-nya itu? CSR dari perusahaan. Oh, kalau yang saya tahu perusahaan, mungkin ada perusahaan yang memberikan beasiswa gitu. Perusahaan. Kalau dulu sih sempat saya tahunya itu Pak, yang Gagalum dulu itu ada beasiswa. Saya tidak tahu di mana berapa siswanya itu, saya belum tahu. Saya pernah tahu tapi cuman tidak tahu menyeluruh karena saya bukan orang produktif gitu loh. Saya pernah dengar dulu di sini dari PT Gagalum itu. Dan yang saya tahu juga kalau anak DPID itu dulu pernah dimintai bantuan untuk itu Pak, buat desain masjid itu loh. Itu dulu, dan itu anak-anak dapat tambahan juga dari sini. Jadi ya proyek, semacam proyek itu dilibatkan buat desain. Oh ya, masuk partisipasi masyarakat itu termasuk juga. Saya kira itu. Ini sampun yang sudah terakhir di modal finansial. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pencerahan dari jenengan Bapak untuk aset kita. Jadi pada dekatnya ke depannya kita lebih baik, sehingga kita lebih percaya lagi. Ya, matur nuwun Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk sharing ilmunya dan pengalaman. Jadi untuk kehadiran rekan sejawat
sekolah, Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini kita menghadiri kegiatan diseminasi pemetaan aset di sekolah kita. Gunanya pemetaan ini ialah supaya kita bisa mengidentifikasi aset-aset apa yang kita miliki di sekolah kita dan untuk bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Setelah saya mengamati hasil pemetaan aset di sekolah kita itu ada sekitar 7. Nanti akan saya paparkan di sini, dan nanti jika ada tambahan dari Bapak Ibu guru dipersilakan memberikan tambahan. Saya mulai dari sekarang. Yang pertama, hasil pemetaan aset ini yang pertama ialah kita memiliki modal manusia. SDM kita cukup kompeten. Guru yang sudah termasuk ASN baik itu PNS maupun P3K sejumlah 54 guru, dan yang sudah tersertifikasi, guru yang sudah tersertifikasi ada 49 orang, dan untuk tendik itu jumlahnya 22 orang dan 5 diantaranya sudah ASN untuk yang pendidikan kita. Di sekolah kita juga memiliki guru penggerak sebanyak 5 orang. Angkatan ke-7 itu ada 2 orang, angkatan ke-8 1, angkatan ke-9 1, dan alhamdulillahnya Bapak KS kita juga merupakan alumni dari guru penggerak angkatan 4. Selanjutnya, siswa kita itu sebenarnya mudah diarahkan dan mereka bisa diajak bekerja sama seperti itu. Dan selanjutnya, pengawas sekolah selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal. Itu hasil pengamatan yang saya lakukan selama ini di sekolah kita untuk modal manusia. Mungkin dari Bapak Ibu guru sekalian ada tambahan, Bapak Budi yang merupakan senior saya di sini, apakah ada tambahan untuk modal manusia di sekolah kita? Sementara saya kira sudah itu datanya, nggak ada tambahan lagi. Oh, iya. Ini ada tambahan lagi dari catatan saya, jumlah siswa kita itu sudah lebih dari 1.000 Pak ya, dari tahun 300-an. 300. Iya. Sekolah ini berdiri tahun 2004 nih Pak. 2004. Iya, 2004. Nah, dari tahun ke tahun ini ada perkembangan dan sekarang jumlah siswa kita sudah mencapai 1.300-an lebih. Untuk tingkat pendidikan di sekolah kita juga banyak yang sudah S2 nih Bapak nih. Ya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, insya Allah 6, kalau tidak salah 6. Saya itu yang sudah tingkat pendidikannya sudah S2. Terus dari guru bahkan KS kita alhamdulillah juga merupakan guru prestasi. Kemarin saya sudah mewawancarai beliau juga memiliki prestasi, pernah juga menjadi gubernur di tahun 2016 untuk jurusan PKN Bapak KS kita. Untuk siswa kita menonjol di non akademik, prestasi non akademik. Untuk akademiknya masih belum. Kemarin yang barusan saja kita dapatkan ya medali emas dan perak dari cabang taekwondo itu anak-anak. Sekarang selanjutnya ialah modal sosial. Di sekolahan kita, kekeluargaan kita sebetulnya sangat baik. Itu terbukti ketika ada teman yang sakit, ada yang dari kita juga mengunjungi. Terus ada misalnya dari teman kita yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita juga mengunjungi itu. Berarti kan keluarga kita sangat. Selanjutnya, sesama guru saling mendukung dan dapat berkolaborasi. Selanjutnya, guru dapat membimbing siswa secara penuh, dan yang selanjutnya komite sekolah, wali murid, warga masyarakat, pemerintahan desa setempat juga mendukung secara penuh program-program sekolah kita. Seperti itu. Itu untuk modal sosial. Apakah ada tambahan dari guru untuk modal sosial? Mungkin ada yang terlewat dari saya.
Udah ada tambahan? Terima kasih. Saya lanjutkan untuk modal fisik yang ketiga. Ruang kelas kita sebetulnya cukup nyaman dan layak untuk proses belajar mengajar. Itu yang saya amati. Dan yang selanjutnya, tersedia perpustakaan dengan koleksi buku bacaan yang lengkap dan nyaman untuk membaca dan belajar. Dan selanjutnya, kantor guru yang layak dan rapi, lingkungannya juga bersih. Selanjutnya, sekolah kita sudah menyediakan listrik dan air. Kita memiliki area sekolahan itu yang luas ya, hampir 2,4 hektar lebih ya, 2 hektar lebih. Jadi kita masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Itu modal fisik kita yang bisa kita gunakan, masih banyak yang bisa dieksplor ke depannya. Itu untuk yang modal fisik. Apakah ada tambahan? Mungkin ada yang terlewat dari saya? Musola. Oh iya, kita juga memiliki musola. Terus kita juga memiliki itu ya, tempat praktek anak-anak ya. Punya tempat praktek, punya lab. Itu kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Untuk tambahan selanjutnya apakah ada? BKK. Oh iya, Balai Kerja. Ya, bursa kerja. Oh iya, bursa kerja usia. Ya, BKK. Terima kasih tambahannya dari tadi. Sekarang modal politik. Modal politik untuk sekolah kita itu, kita memiliki hubungan dan komunikasi yang baik serta kerjasama yang baik dengan Koramil, dengan Polsek. Contohnya pada saat akan menjelang peringatan HUT RI 17 Agustus, mereka bersedia membantu dan membina siswa-siswi SMK Binungan untuk kegiatan LBB ya di lapangan bandara. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya Pak ya. Sejak tahun 2004 kan Pak ya. Oh, sejak tahun 2004. Dan kerjasama yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri sehingga siswa-siswi diterima untuk pergi. Nah itu sudah berlangsung lama. Dan kemarin saya juga mewawancarai Bapak bahwa ada MOU untuk kerjasama dengan dinas yang lain, instansi lain seperti Disnaker, Dinas Lingkungan, Dishub untuk zona sekolah, juga pemerintahan seperti itu. Itu untuk modal politik di sekolah kita. Apakah ada tambahan modal politik? Kita juga ada kerjasama dengan instansi kesehatan ya, kan setiap ada event setiap tahun kan itu. Kalau ya, puskesmas Winongan ya, itu juga modal politik. Dan selanjutnya modal lingkungan atau alam. Kita berada pada lingkungan yang sangat asli sebetulnya. Banyak pepohonan yang ada di sini yang tumbuh. Udaranya bersih dan sejuk, jauh dari polusi karena kita jauh dari pabrik ya, jauh dari pabrik. Udaranya bersih dan sejuk sehingga memiliki suplai oksigen yang cukup. Pepohonan yang banyak juga mensuplai oksigen yang cukup. Dan sumber air langsung dari mata air yang jernih, air artesis. Karena Winongan, wilayah Winongan itu terkenal dengan sumber airnya. Seperti itu untuk modal lingkungan atau alam. Apakah ada tambahan? Oke, alhamdulillah. Sekarang untuk modal agama atau budaya. Kita memiliki kebiasaan yang agamis dan religius. Kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah kita yakni kegiatan Khatmul Quran setiap Jumat Kliwon dan kegiatan sholawatan atau istighosa pada Jumat Legi. Budaya dan sikap siswa di sekolah yang taat dalam waktu dengan aturan yang ada. Budaya sopan santun juga sudah melekat pada kepribadian siswa. Hal inilah yang menjadi nilai plus bagi sekolah, memiliki siswa-siswi yang berkarakter baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya toleransi beragama yang baik antar siswa yang berbeda suku dan agama. Karena di Winongan ini heterogen, kita ada Jawa, Madura dan juga Papua.
dan kita sudah menerapkan toleransi beragama yang baik ya antar suku dan antar agama seperti itu. Apakah ada tambahan untuk modal agama dan budaya? Ada yang terlewat dari saya? Sudah. Oke, nah sekarang untuk modal finansial, sekolah kita memiliki bantuan operasional sekolah BOS reguler, dan selanjutnya ada partisipasi masyarakat atau komite, terus ada juga dana BPOPT. Itu 3 hal ini kemarin saya sudah bertanya ke Bapak sekaligus pimpinan di sini, apa sih Pak modal finansial dari sekolah kita? Beliau menjawabnya itu BOS, terus partisipasi masyarakat atau komite, dan BPOPT. Nah, itulah modal yang kita miliki di sekolahan kita, dan kita berharap kedepannya akan bisa memanfaatkan lebih dan kita memiliki aset. Nah, seperti itu. Apakah ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu saya rekan sejawat dari penjelasan saya tadi? Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan? Monggo dipersilakan. Ada ya Pak Tanaya? Sumbernya sudah jelas, penggunaannya pun sudah jelas. Karena tujuan diseminasi ini ialah pelimbasan, sebetulnya pelimbasan kepada rekan sejawat. Jadi bukan hanya saya saja yang mengetahui, jadi rekan sejawat juga mengetahui bahwa kita itu punya aset dan kita jaga sama-sama seperti itu. Oke, nah tidak ada tambahan, tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan dicatat oleh Allah amal kebaikan kita ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.